Film dimulai dengan Cybertron, Autobots, dan Decepticons yang sedang berperang. Optimus melawan Shockwave, Starscream, dan Soundwave yang memimpin Decepticons. Mereka kalah dan dia meminta Autobots untuk berlari dan memberi tugas pada B-127 untuk mengamankan planet bumi untuk basis Autobots dan untuk mendapatkan kembali Cybertron. B-127 pun pergi ke bumi dan Autobots juga pergi sebelum Cybertron benar-benar dihancurkan. Ini tahun 1947 di bumi. Prajurit unit rahasia sektor 7 sedang dilatih di bawah Kolonel Jack. B-127 mendarat di sana. Jack mengira itu adalah alien dan memerintahkan untuk menyerangnya. B-127 berubah menjadi mobil dan pergi ke tempat terbuka di mana semua tentara mengelilinginya. Decepticons dalam bentuk Blitzkrieg Jet menyebabkan kehancuran dengan drone-nya. Kemudian ia membawa B-127 yang terluka ke tebing dan terus menabraknya. Blitzwing menanyakannya tentang pesan Optimus Prime, tetapi B-127 menolak untuk mengungkapkannya. Blitzwing mengeluarkan kotak suaranya dan melemparkannya dari tebing. Blitzwing mengejarnya ketika B-127 meledakkannya dengan memasang drone-nya sendiri. Itu melukai dirinya sendiri. Sistem inti dan sistem memorinya dihancurkan. Kemudian berubah menjadi mobil bernama Kumbang. Ini tahun 1987. Charlie tidak bisa melepaskan diri dari kesedihan atas kematian ayahnya. Dia berhenti berenang dan juga mengemudi. Sedangkan ibunya, pacar ibunya Ron dan kakaknya Otis bahagia dalam kehidupan mereka. Ulang tahunnya yang ke-18 sudah dekat. Dia meminta keluarganya untuk memberikannya uang. Jadi dia bisa memperbaiki mobil yang dia kerjakan bersama ayahnya. Charlie pergi ke tempat pembuangan pamannya Hank untuk mendapatkan suku cadang mobil. Dia melihat kumbang kuning dan memulainya. Sinyal radio langsung menuju Autobot di Cybertron. Decepticons melacak lokasi dan membunuh Autobot karena tidak memberitahu lokasi Optimus. Mereka kemudian berangkat ke bumi untuk mendapatkan lokasi Optimus Prime dari B-127. Charlie mengambil suku cadang kemudian pulang. Dia memulai memperbaiki mobilnya tapi belum selesai. Charlie mengharapkan hadiah yang dia minta pada hari ulang tahunnya. Dia tidak mendapatkan hadiah yang diinginkan dan pergi ke tempat Hank. Dia mengatakan bahwa jika dia memulai kumbang itu akan menjadi miliknya. Juga dia akan melakukan semua tugas Hank. Tapi Hank memberinya kumbang sebagai hadiahnya. Dia membawanya dan memikirkannya di garasi. Dia melihat lengan seperti bagian jatuh darinya. Dia juga melihat wajah B-127 di bawahnya. Dia mengarahkan obor ke wajahnya dan B-127 bangkit. Mendengar suara ibu Charlie, B-127 kembali berubah menjadi kumbang. Dia mengirim ibunya kembali dan meminta B-127 untuk bersantai. B-127 takut padanya tetapi segera dia menyadari bahwa dia ini tidak berbahaya. Charlie mempertanyakannya dan tampaknya B-127 itu tidak ingat apa-apa. Ia tidak mengingat perang maupun namanya sendiri. Charlie menamainya lebah dan senang dengan itu. Setter dan Dropkick sedang menuju ke situs dari mana mereka mendapatkan sinyal B-127. Padahal Kolonel Jack sudah mempersiapkan timnya. Ibu Charlie telah membawa lebah ke rumah sakit untuk memeriksakan anjingnya.
Charlie mengambil sepedanya untuk mengejar lebah dan membawa lebah ke pantai. Charlie dan lebah menjadi teman yang akrab dan teman yang baik. Dia keliru menyentuh bagian dari lebah dan pesan Optimus Prime kemudian diteruskan. Semua orang telah meninggalkan Optimus di Cybertron dan itu melawan Decepticons sendirian. Itu kemudian pergi dari sana juga. Bumblebee mengingat sebagian darinya dan Charlie membawanya pulang. Charlie memperbaiki radionya saat lebah menyalakan video pertandingan mengemudinya. Dia marah pada awalnya tetapi kemudian memberitahu lebah tentang ayahnya. Dia kemudian memasang kembali radio tetap dan mereka menari mengikuti lagu di dalam radio tersebut. Shatter dan Dropkick pergi ke lokasi B127 saat Jack menghadapi mereka. Jack menghentikan mereka di sana dan mereka melihat bahwa mereka adalah pembuat perdamaian. Mereka hanya ada di sana untuk kemudian mendapatkan musuh-musuh mereka. Dr. Powell ingin menguji teknologi alien dan karena itu dia setuju untuk membantu mereka. Ada pertemuan pihak berwenang di mana Jack kemudian menolak membantu aliens. Powell berkata bahwa jika mereka tidak membantu penipu, Rusia mungkin kemudian akan mendapatkannya. Atasan telah setuju untuk kemudian membantu penipu tersebut. Decepticons mendapatkan akses ke semua seluruh telepon dan satelit di bawah kendali mereka. Charlie bersenang-senang dengan lebah ketika tetangga Charlie mengajaknya untuk kencan. Dia telah melihat lebah, Charlie pun memintanya untuk tetap tenang. Memo kaget melihat lebah, Charlie kemudian memberitahunya segalanya tentang itu. Bumblebee berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Mereka berdua menunggang lebah keesokan paginya. Bumblebee mencoba memberitahu sesuatu dengan mengganti stasiun radionya. Mereka melihat pesta remaja dari sekolah mereka. Seorang pria populer akan terjun dari tebing. Pria itu meminta Charlie untuk menyelam bersamanya, tapi dia mulai mengingat kenangan dari ayahnya. Dia masuk Bumblebee dan 3 gadis populer kemudian mendatanginya. Salah satunya mengolok-oloknya karena tidak menyelam dan kematian ayahnya. Memo meminta Charlie untuk membalas dendam pada Tina. Mereka berada di rumahnya untuk melempar telur dan kertas toilet. Bumblebee membuang-buang kertas toilet tetapi berhasil melempar telur ke mobil. Memo dan Charlie terlihat bahagia, lalu meremukkan mobil itu dengan melompat di atasnya. Ketika mereka mendengar suara-suara itu, Charlie dan Memo meninggalkan lebah. Tina menangis untuk mobilnya, juga polisi kemudian mengejar mereka karena ngebut. Bumblebee membawa mereka pulang, Charlie dan Memo pun pergi ke rumah mereka. Pagi datang dan Charlie meninggalkan lebah di garasinya untuk pergi bekerja. Bumblebee masuk ke dalam rumah dan mulai merusaknya. Dia melihat pembuat kopi dan memasukkan jarinya ke dalamnya. Akibatnya korsleting terlihat di dalam rumah tersebut. Melihat sinyal, dropkick pecah dan tentara pergi ke lokasi tersebut. Memo segera memanggil Charlie untuk pulang. Charlie siap berurusan dengan ibunya, meminta Memo untuk menyembunyikan lebah. Ibu marah atas tingkah laku Charlie sejak kematian ayahnya.
Charlie kemudian membuatnya menyadari kelalaiannya dan pergi dengan Memo. Mereka bergerak maju saat tentara mencoba menghentikan mereka. Bumblebee membawa Charlie ke jalan lain di seberang tebing. Hancurkan dan jatuhkan tendangan, kemudian datang dan pukul dia. Mereka mencoba melemahkan lebah dengan gelombang kejut dan Charlie pingsan setelah menyentuhnya. Dia bangun di tempat tidurnya dan menemukan Jack sedang berbicara dengan Ron dan ibunya. Charlie membela lebah tapi ibunya mengirimnya ke kamarnya. Charlie diam-diam pergi ke rumah Memo, tapi kakaknya Otis kemudian melihatnya. Dia membawa Otis bersamanya ke kamar Memo. Mungkin mereka telah membawa lebah ke pangkalan militer. Charlie dan Memo bersiap untuk menyelamatkan lebah, dan dia meminta Otis untuk tidak memberitahu siapapun. Mereka berdua melihat lebah yang hancur dan Dropkick menyiksa lebah tersebut. Dr. Powell kemudian ada di sana. Decepticons bertanya padanya sementara seluruh pesan dari Optimus kemudian dimainkan. Mereka mengenal Autobots dan mereka kemudian memutuskan memanggil pasukan mereka dari Cybertron menuju ke bumi. Mereka kemudian akan menghancurkan bumi. Powell menyadari kesalahannya dan dia menelpon Jack. Tapi mereka menembak Powell dan lebah dan pergi dari sana. Charlie kemudian menangis dan mencoba menghidupkan kembali lebah. Bumblebee kemudian hidup kembali dan dia ingat segalanya. Kemudian tentara dari sektor 7 kini menerobos masuk untuk menangkap lebah. Bumblebee tenang pada awalnya, tetapi mulai menembak mereka saat melihat Charlie ini dikepung. Charlie memintanya untuk pergi ke tempat yang aman, tapi dia pergi ke menara radio. Charlie mendapat Bumblebee dan Memo ada untuk menghentikan tentara, tetapi tentara kemudian mengejar mereka. Otis memberitahu ibu Charlie dan Ron dan mereka juga mengikuti mereka. Mereka mencoba menghentikan Charlie, tapi dia kemudian terus maju. Juga jalan diblokir oleh mengemudi Ron. Tentara juga berhenti di situ. Sedangkan Dropkick dan Shatter mengirimkan pesan melalui menara radio. Charlie dan lebah besar juga sampai di sana. Dia menyembunyikan Charlie di tong sampah. Bumblebee melawan Dropkick dan Dropkick menembakkan tong sampah tersebut. Sebuah ide menghantam Charlie dan dia mulai memanjat tiang menara radio. Bumblebee melawan Dropkick saat berubah menjadi helikopter dan lebah menangkapnya dengan menggunakan rantai. Dropkick meledak tetapi pecah belum mengirim pesan. Jack menembak pecah meskipun helikopter dan pecahan menembaknya kembali. Helikopter pun jatuh. Bumblebee menyimpannya sedangkan Charlie sedang melepaskan teknologi Decepticons. Shatter kini mulai menembak Charlie tetapi lebah besar kemudian membalasnya. Charlie menghentikan pesan mereka dan menghancurkan amarah dan menyerang Charlie. Bumblebee dan pecahan bertarung satu sama lain. Bendungan ditembak dan air membawa mereka masuk.
Sebuah kapal kargo kini hancur lebur. Charlie juga menyelamatkan lebah dengan menyelam ke dalam air. Di permukaan, Jack meminta mereka untuk pergi sebelum tentara lainnya sampai di sini. Charlie dan lebah mencapai jembatan tempat dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Bumblebee pergi dan mengamati Camaro, dan Charlie kemudian bergabung dengan keluarganya dan Memonya. Optimus berterima kasih kepada lebah karena telah melindungi bumi. Autobots juga bergabung dengan mereka, sedangkan Charlie menikmati perjalanan jauh dengan mobil tuanya.